Baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Kalau tadi sudah membahas prinsip, karena menurut Ralph Waldo Emerson bahwa orang yang meyakini prinsip, maka dia akan menemukan banyak metode. Sedangkan orang yang langsung pada cara-cara dan metode tanpa membekali dan menjadikan prinsip itu sebagai payung dalam menjalankan cara-cara metodenya, maka dia akan banyak mengalami kegagalan. Dan kita sudah membahas bahwa ada 3 prinsip besar yang perlu untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Adalah pertama, Bapak Ibu teman-teman perlu meyakini bahwa data itu penting dan data itu adalah sumber analisa dan sumber analisa itu sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Dan tidak hanya data yang manual, tetapi data yang penting ini sudah mulai dicari caranya untuk semua orang bisa akses itu dengan cepat. Semua orang memahami data itu dengan mudah. Dan itu bisa bermanfaat untuk customer. Maka gimana caranya? Maka gunakan teknologi dan digital itu sebagai dasar untuk kemudian meramu data itu menjadi data yang tidak hanya dicatat saja, tetapi itu bisa diinformasikan ke semua pihak untuk memahami, paham, memiliki pemaknaan yang sama, dan itu menjadi pelaksanaan yang sama dari sebuah data. Jadi data itu untuk membangun pemahaman, pemaknaan, dan juga bisa menjadi satu proses pelaksanaan. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga yakin bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Dan karena salah satu peran dan fungsi pemimpin adalah memperbaiki proses, maka Anda selalu mereview, mengamati, memonitor sejauh mana proses-proses itu sesuai dan berjalan sesuai dengan apa yang paling terbaik itu memungkinkan untuk menghasilkan value yang tertinggi kepada pelanggan. Karena pada waktu kita bicara tentang agile proses, maka ada 2 hal itu yang ada di dalam proses agile. Yang pertama, semua kegiatan, semua tindakan, semua fase tindakan yang dilakukan, itu titik utamanya adalah kepada customer. Perbaikan di finance, perbaikan collection, perbaikan data unit, perbaikan perawatan, perbaikan pembuatan penawaran, perbaikan cara mendekati klien, dan sebagainya, itu titik utamanya adalah untuk pelanggan. Lalu yang kedua, adalah semua proses yang dilakukan oleh Anda adalah untuk memberikan values yang tertinggi, memberikan nilai-nilai yang dia inginkan, yang diinginkan oleh pelanggan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu perlu untuk menjadikan satu proses di mana Anda sebagai fungsi yang mengelola dan memonitor dan sekaligus mengelaborasi dan menguatkan bagaimana proses kerjasama itu bisa berjalan dengan baik untuk mencapai objektif atau sasaran yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu, proses transformasi dalam mencapai goal yang terbaik itu gagal, itu biasanya karena lemahnya pemimpin dalam mengawal proses transformasi itu. Jadi kita sedang bertransformasi karena sedang booming, sedang mulai mentas. Apalagi tahun 2024 itu akan ada general election, ada pemilihan umum, dan pasti pemerintah akan mengupayakan kondisi itu akan gemari pahlaw Jinawi. Maka Bapak Ibu perlu untuk mengambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa setiap dealer bertransformasi untuk memenangkan persaingan. Dan memenangkan persaingan ini akan menjadi kegagalan kalau Anda lemah dalam mengawal proses transformasi ini. Dan saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa hal ini penting. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Job Forum Internasional yang diadakan tahun lalu, bahwa beberapa kompetensi, karena ini kita bicara tentang kompetensi ya Bapak Ibu ya, bicara tentang kompetensi, bahwa ada kompetensi yang penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan ada sekian banyak, tetapi saya ambil 5 hal yang utama yang perlu Anda memiliki. Dan ini ini berkorelasi, ada hubungannya dengan bahasan yang kita bahas sampai dengan siang nanti. Yang pertama, bahwa para pemimpin itu diharapkan punya kemampuan analytical thinking, punya kemampuan analisis yang baik, dan memiliki kemampuan inovasi. Inovasi itu sesuatu yang baru, berbeda, yang memberikan manfaat kepada pelanggan, dan pelanggan itu mau berupaya untuk menggunakannya. Itu namanya inovasi. Jadi punya kemampuan analytical thinking yang baik dan punya kemampuan inovasi yang tinggi.
Lalu yang kedua, seorang pemimpin itu perlu punya kemampuan active learning. Jadi kalau pertemuan yang difasilitasi oleh HMSI ada dengan sangat senang untuk kemudian berada bersama, bukan malah akhirnya tertekan. Tertekan seperti orang di dalam jeruji. Aduh, kalau jeruji itu orang di dalam penjara itu kan keinginan cuma satu, gimana saya caranya keluar dari penjara ini gitu. Tetapi Anda menikmati itu. Nah, kalau Anda menikmati dalam pertemuan kita sampai siang nanti, berarti Anda memang masuk di dalam para leader-leader yang masuk di dalam kemampuan active learning. Dan tidak hanya active learning, tetapi sudah mulai berbicara atau belajar untuk learning pada strategical think, pada hal-hal yang lebih strategis. Lalu yang ketiga, bahwa teman-teman diharapkan untuk memiliki kemampuan complex problem solving. Complex problem solving itu apa, Bapak Ibu? Proses untuk kemudian memberikan solusi. Kalau ya nggak kompleks itu gimana sih? Nggak kompleks itu sederhana. Pintunya macet, dibongkar pintunya, gitu. Kuncinya diganti, itu nggak kompleks. Meja patah, disambung, itu nggak kompleks. Kalau kompleks itu melibatkan banyak aspek. Ada ekspektasi, ada keterbatasan, ada proses yang untuk kemudian melakukan penyesuaian, ada pihak-pihak yang perlu diajak untuk sesuai, ada beberapa pihak yang perlu untuk kemudian diargumentasikan agar sejalan dengan apa yang akan kita lakukan, dan ada target yang sama-sama kita perlu sepakati untuk mencapainya. Itu kompleks. Dan kompleks problem solving itu salah satu tugas dari sales manager dan para branch manager. Sehingga Anda memang diharapkan memiliki kompetensi ini. Lalu yang keempat adalah Anda diharapkan punya critical thinking. Critical thinking itu memanfaatkan belahan otak sebelah kiri Anda untuk kemudian secara tajam, secara kritikal, secara sensitif, gitu ya, peka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kondisi yang terjadi pada Anda saat ini. Dan kemudian Anda diminta untuk creative thinking. Creative thinking itu punya imajinasi, punya daya kreasi, punya ide, untuk kemudian mencari solusi yang terbaik yang bisa dilakukan. Dan terakhir adalah Bapak Ibu, teman-teman, perlu punya kemampuan leadership dan social influence. Kenapa kok materi leadership ini dibekalkan kepada Bapak Ibu semuanya? Karena itu relevan, bahwa Bapak Ibu perlu punya kemampuan leadership dan punya kemampuan social influence. Karena leadership itu adalah cara pada waktu kondisinya sedang forming dan storming. Dan forming dan storming itu akan setiap waktu akan terjadi di tempat di mana Bapak Ibu bekerja. Maka kemampuan leadership itu menjadi sangat penting. Di samping kemampuan managerialship, membuat rencana, mengelola, dan kemudian mereview dan melakukan proses kontrol. Maka ini yang menjadi bahasan yang tidak pernah henti untuk kita diskusikan, dan alhamdulillah bahwa ini menjadi topik untuk diskusi kita pada siang ini. Oke, saya akan meneruskan bahasan topik kita hari ini. Setelah kita memahami prinsip-prinsip, maka kita akan masuk ke dalam bahasan kita, membahas tentang hino-dynamic leadership model. Yang pertama yang kita bahas adalah smart solution. Smart solution itu adalah apa? Adalah kemampuan Anda dalam memberikan solusi dengan analisa data yang komprehensif dan memanfaatkan media digital, serta membangun budaya tersebut untuk senantiasa menggunakan teknologi dalam membantu proses Anda. Jadi ada hubungan ya antara Anda, kemudian orang-orang yang Anda develop, yang Anda pimpin, dan kemudian teknologi untuk kemudian menjalankan proses itu. Data termasuk di dalamnya. Dan tanpa data, Anda hanyalah orang lain yang memiliki pendapat. Jadi nggak jelas, nggak fokus gitu. Karena jadi himpunan semesta lah gitu. Jadi nggak konkret. Sehingga data itu sedemikian penting, dan saya mengulang-ulang tentang kata data ini. Karena dalam pengalaman saya hampir 20 tahun di Astra International, bahwa mereka melakukan apapun keputusan, dari mulai level supervisor, brand manager, sampai di director, maka semua proses data itu menjadi sangat sangat penting. Sehingga bagaimana kemudian proses plan do check action itu dilakukan, tidak lain tidak bukan adalah untuk mengkonfirmasi data. Karena data itu adalah sebagai dasar bahan dalam proses review. Dan mengapa smart solution itu penting untuk dimiliki? Informasi itu akan tersedia dengan waktu yang sangat cepat. Dengan waktu yang cepat, maka proses tadi itu terjadi tuh. Murah, cepat, convenience. Bahkan teman-teman kalau
lagi di rumah kemudian pesen apa di Tokopedia atau di Lazada atau di Bukalapak gitu ya. Pada waktu Anda sudah placing order, kemudian Anda tidak terfeedback, maka Anda sudah mulai ini kok prosesnya lama banget sih gitu kan. Prosesnya lama banget dan apa namanya? Anda ingin buru-buru untuk mengganti yang bisa memberikan feedback yang lebih cepat. Bahkan pada waktu Anda menggunakan Gokar atau apa namanya support kendaraan online, Anda menunggunya itu waktunya sangat terbatas. Kira-kira berapa lama sih kalau Anda ingin mendapatkan feedback pada waktu memesan sesuatu? Kalau menurut teman-teman berapa lama Anda bertahan untuk memberikan untuk dapat feedback? Kalau nggak dapat feedback sampai sekian menit, maka Anda batalkan ordernya dan pindah ke yang lain. Berapa lama teman-teman? Pada waktu seseorang itu placing order di sosial media atau di bisnis online? Maunya langsung, Pak. Maunya langsung. Itu hitungannya udah menit ya, udah detik menit. Karena kalau udah 2-3 menit, Anda batalkan itu. Anda batalkan itu. Dan ini nggak akan bisa terjadi, Bapak Ibu, kalau ternyata Anda tidak bermain dengan kecepatan itu. Dan nggak ada cara yang lain untuk membuat cepat itu kalau tidak terintegrasi dalam sistem dan online. Tidak terintegrasi di dalam sistem, teknologi, dan digital sekarang ini. Karena digital itu sudah bukan analog, jadi segala sesuatunya itu punya kecepatan sekarang. Apalagi HP sekarang itu udah 5G. Yang 3G itu udah ketinggalan zaman gitu kan. Itu baru 5. Nanti ada 6G, 7G dan sebagainya. Bahkan HP aja itu Galaxy Note aja dulu 2 tahun sekali, sekarang 6 bulan sekali udah keluar lagi tuh prototipenya. Dan itu selalu diupayakan seperti itu. Jadi kecepatan is major. Lalu hasil kinerja lebih efektif dan efisien. Karena datanya akurat, maka eksekusinya menjadi lebih presisi. Karena presisi, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, dan nggak buang-buang biaya. Sehingga Anda menjadi jauh lebih efisien dan efektif. Dan hasil kerja akurat dan dapat dipercaya. Sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bisa diminimalisir. Kesalahan-kesalahan gara-gara nggak mampu menyebut berapa unit yang dimiliki customer, dan kemudian tipe yang dimiliki itu mana-mana saja, sehingga pada waktu ngasih solusinya itu nggak itu. Dia tuh punya 80 Dutro dan 2 Ranger, Anda berandai-andai, oh dia punya 80 Ranger dan cuma 10 Dutro, udah beda itu pada waktu kemudian, apalagi pada waktu kemudian Anda diminta untuk, kira-kira budgetku berapa ya setahun ya, kalau unit yang saya miliki ini. Cost-nya Ranger sama Hino itu beda itu. Jadi kalau Anda sudah tahu hitungan cost per unit per tahun, maka dengan gampang aja itu, bahwa Anda langsung bisa kalkulasi, oh Anda punya 80 Ranger dan 10 Jutro, maka masing-masing ada pengalinya dan keluar. Tapi kalau data Anda nggak punya, ngalinya itu setengah mati tuh. Apalagi nggak tahu data mereka itu berapa, wah kebolak-balik hitung-hitungnya. Maka Anda bisa menjadi partner yang nggak dipercaya dalam urusan memberikan solusi. Karena kadang-kadang urusan klien itu nggak urusan mau beli mobil, urusannya minta bantuan Anda untuk kemudian membeli, itu kira-kira aku butuh mekanik berapa ya? Kalau habis mekanik itu aku butuh apa lagi ya? Ada foreman apa perlu nggak ya? Ada SA perlu nggak ya? Oh ada bengkelnya perlu nggak ya? Bagaimana konsep, struktur, dan sebagainya, maka Anda punya kesulitan di dalam proses memberi. Dan kalau klien Anda nggak percaya tuh, klien Anda nggak percaya untuk itu. Oke, Bapak Ibu. Pada penelitian McKinsey di tahun 2021, bahwa perusahaan yang berhasil melakukan transformasi ini terbantu karena memiliki beberapa elemen. Di antaranya adalah kecepatan digital dan keputusan berdasarkan data atau data driven dan digital speed. Dua inilah yang sebetulnya menjadi kunci utama untuk membuat proses transformasi itu berjalan di dalam sebuah organisasi. Dan implementasi smart solution ini akan memastikan, memahami dan menganalisa data itu, menggunakan ragam data untuk memperkaya dan menjadikan sebagai modal di dalam bekerja nasional. Dan
karena terbiasa dan mahir memanfaatkan tools data, maka analisanya akan lebih dalam. Karena analisa yang dalam itu akan enak banget itu. Baik pada waktu Anda menyampaikan argumentasi kepada top level di tempat Anda bekerja atau di dealer yang dimiliki. Biasanya kan owner kalau di dealer itu kan suka langsung kan direct kepada kepala cabang tuh. Dengan data itu Anda bisa menyampaikan itu. Jadi nggak pelin-pelan dan data itu bisa terstruktur. Yang harapannya Anda meminta dukungan dari mereka. Karena kadang-kadang owner itu perlu untuk dilibatin langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Dan menggerakkan tim ini akan punya proses yang lebih gampang. Sampai dengan Anda terbiasa dengan menggunakan tools digital. Nah, jadi teman-teman, ada kata data, ada kata teknologi, ada kata analisa, dan ada kata digital. Jadi tidak hanya cukup data, analisa, dan teknologi, tetapi teknologi seperti apa yang perlu untuk kemudian dipikirkan oleh teman-teman adalah teknologi yang memiliki kemampuan digitalisasi atau digital. Sehingga proses implementasi ini akan memungkinkan bisa kita lakukan. Nah, pertanyaan saya saat ini teman-teman, sudah sejauh mana sih smart solution ini berjalan di tempat Anda? Ini Pak Tok ini dari tadi nanya mulu nih, nanya kondisi di cabang itu kayak gimana sih, di dealer ini kayak gimana sih gitu. Nah, karena ini penting untuk kemudian kita perlu pikirkan. Jadi kalau menurut teman-teman, sejauh mana sih bahwa kondisi ini dijalankan di dealer di mana Anda memimpin tim, dan bagaimana cara mengimplementasikan ini bisa lebih efektif untuk pekerjaan. Saya cerita ya, tahun lalu itu saya beli salah satu mobil, kebetulan ada Gias ya, jadi saya dealingnya itu di Gias. Karena pada waktu saya tanya-tanya di dealer, itu ternyata CS-nya itu kurang menarik, maksudnya nggak seperti yang saya harapkan. Dia tidak menyapa saya berdiri cukup lama di situ gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya saya minta kartu nama, dan pada waktu kemudian saya coba WA, itu pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan yang tertutup, nggak ada, nggak bisa gitu kan. Oke gitu kan. Jadi dianggap saya bukan prospektusnya mereka gitu kan. Akhirnya saya melakukan proses dealing itu pada waktu pameran di Gias, dan kebetulan cabang yang ditunjuk itu nggak jauh dari di mana saya tinggal. Tapi yang menarik sebetulnya, orang mengambil keputusan itu bukan pada saat di dealer. Orang mengambil keputusan itu pada saat dia di rumah. Seperti Bapak Ibu pada waktu ke supermarket, ke Indomaret atau ke Alfamart, bukan supermarket ya, ke minimarket lah. Sebetulnya Anda tidak memutuskan itu di tempat Indomaret atau Alfamart itu. Anda sudah memutuskan itu di rumah pada waktu Anda berjalan. Nah, mengintervensi customer Anda untuk mengambil keputusan itu penting dalam bentuk apa? Dalam bentuk jejak digital. Karena saya ngamati salesman-nya si produk otomotif ini itu gencar banget itu bermain di ranah digital. Bahkan pada waktu saya buka IG pun itu nongol itu produk-produknya dia. Dan itu dilakukan oleh para salesman-salesmannya. Para salesman-salesmannya itu sampai kalau di IG itu kan ada kata bersponsor ya. Bersponsor itu berarti apa? Mereka bayar itu Bapak Ibu, teman-teman. Jadi di IG itu dia bayar. Dan kalau bayar di IG itu kan minimal 300.000 lah. 300.000 itu untuk menjangkau sekitar 1.500 sampai 3.000 viewer. Jadi kalau lebih dari 3.000 ya bayarnya lebih mahal lagi tuh. Berarti kan mereka mengeluarkan cost untuk kemudian berpromosi secara mandiri, karena itu salesman yang mandiri. Dan tidak hanya mempromosikan itu, tetapi mempromosikan line produk yang dia miliki, dan itu dilingkan dengan landing page yang ada di dealer dia bekerja. Dan itu saya amati dilakukan masif oleh semua salesman-nya. Pertanyaannya, apakah para salesman itu melakukan itu dengan ala kadarnya atau dengan begitu saja? Tidak. Itu pasti didesain. Itu pasti ada pimpinannya yang meminta, menyuruh, merekomendasi, bahkan bisa jadi memaksa mereka menggunakan cara-cara digital itu untuk memasarkan produk itu. Dan kalau ada atok yang kemudian terkena atau masuk di dalam jebakan informasi itu dan kemudian membeli produk itu, karena sebelumnya pada waktu itu saya ada beberapa pilihan produk. Tetapi karena saya membaca itu dan kemudian akhirnya baca review dan sebagainya, saya memutuskan itu dan di Gias sifatnya hanya placing order.
Dan kalau ini menjadi sebuah kebiasaan ada di tatanan para salesman, bukan tidak memungkinkan bahwa apa yang dilakukan oleh salah satu otomotif itu memiliki penjualan tertinggi. Dan pada waktu saya lihat hasil resume-nya, ternyata dia punya kemampuan dalam memboosting tingkat penjualannya memang menjadi maksimal. Peningkatannya dalam 1 tahun itu bisa 2%. 2% untuk peningkatan dari market share. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya masih ingat Toyota pada tahun 2013, dia itu punya market share itu sekitar 38%. Tetapi pada tahun 2017, dia hanya sekitar 28%. Sekarang sudah mulai naik lagi menjadi 38%. Termasuk tentunya Anda kan ngamati itu. Nah, proses kenaikan-kenaikan itu tidak lepas dari effort dari orang-orang yang ada di grassroots, orang-orang yang ada di lapangan, yang secara bersama-sama, secara kolektif, secara komitmen melakukan satu proses itu. Dan ini menggunakan cara-cara digital. Nah, saya ingin tanya kepada Anda, teman-teman. Sejauh mana bahwa proses smart solution ini sudah berjalan di dealer yang teman-teman pimpin? Dari skala 1 sampai 10. Monggo, silakan. Ada yang ingin share, Bapak Ibu? Silakan, ada yang ingin sharing Bapak Ibu semua terkait dengan implementasi smart solution ini? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ternyata di dalam cara kunci pengembangan smart solution itu adalah mengoptimalisasi proses kerja inti. Optimalisasi proses kerja inti. Kalau tadi proses kerja intinya jualan, maka bagaimana kemudian menyasar target-target untuk bisa jualan melalui setiap orang melalui cara digital. Mungkin itu yang sudah direncanakan oleh mereka. Maka kita akan pelajari bahwa cara pengembangan smart solution dalam mengoptimalisasi proses kerja inti adalah yang pertama mengidentifikasi proses kerja inti, dan kedua mengoptimalisasi proses kerja inti dengan menggunakan teknologi. Oke, kita bicara tentang proses bisnis. Di dalam proses bisnis ada sekumpulan aktivitas. Jadi proses bisnis itu sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh beberapa pihak. Yang kemudian beberapa pihak ini membentuk suatu keluaran atau output yang memiliki nilai bagi pelanggannya. Atau kalau menurut Paul Harmon adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu bisnis di mana menyangkut input dan transformasi ini menghasilkan output. Jadi proses bisnis ini adalah proses dari input menjadi output. Di tengahnya itu adalah proses. Jadi kalau kita beri gambaran begini, bahwa di dalam proses bisnis itu, kalau di dealer itu ada yang namanya supporting activities, ada yang namanya primary activities. Primary activities itu adalah bicara bagaimana Anda memiliki jumlah stok, bagaimana proses stok itu dikelola, bagaimana kemudian stok itu dijadikan sebagai data stok yang untuk kemudian siap untuk kemudian bisa didelivery, dan bagaimana tim dari marketing dan sales itu untuk kemudian mampu mendelivery stok itu menjadi penjualan. Dan setelah itu ada proses service dan after sale service. Itu primary activities dari proses Anda. Tetapi ada namanya supporting activities. Ada bagian procurement, ada bagian IT, ada bagian HR, ada bagian finance, dan sebagainya. Maka masing-masing pihak ini melakukan bekerja bersama-sama untuk memberikan nilai yang terbaik kepada pelanggan, dan nilai terbaik itu memberikan keuntungan atau return kepada organisasi. Itu proses bisnis. Jadi kalau di dealer, ya proses bisnis itu dari mulai promosi, menghitung cost structure oleh finance, kemudian menghitung cost structure untuk after sale service, kemudian menghitung insentif itu sebagai dasar cost structure yang akan dikembalikan kepada tim, dan kemudian membuat rencana-rencana penjualan sampai dengan melakukan aktivitas penjualan, sampai dengan mengirim penjualan, dan kemudian mengelola hasil penjualannya, membuat laporan, dan sebagainya.
Dan ini adalah merupakan satu proses yang ada di dalam organisasi Anda. Dan di dalam proses bisnis ini, intinya proses itu ada di tengah, dari input ke output. Kalau gampangnya gini. Sehingga kalau Anda ya sebagai perokok, tahu-tahu ada rokok di tempat Anda itu prosesnya dari tembakau yang ditanam oleh para petani. Dan tembakau itu menjadi raw material tembakau dan cengkeh. Yang kemudian itu diangkut ke plant. Nah, di plant itu proses, atau di pabrik itu proses untuk kemudian mengolah sekian banyak material itu untuk kemudian keluar menjadi batangan-batangan yang kemudian dikumpulkan dalam box dalam bentuk rokok. Bentuknya output. Dan output ini kemudian didistribusi kepada siapa yang akhirnya lebih dekat untuk bisa membeli rokok. Kira-kira begitu proses bisnis itu. Nah, di dalam proses bisnis yang dilakukan oleh dealer, Anda pasti sangat paham itu. Ada proses sales, ada proses keuangan, ada proses apa lagi itu? After sales service, ada proses procurement ya. Kalau misalnya ada ada perubahan bentuk dari spek unit gitu ya. Anda punya karoseri dan sebagainya, maka ditunjuk karoseri mana yang paling memungkinkan. Dan untuk menunjuk karoseri ada proses-proses yang menjadi pemantauan teman-teman untuk karoseri mana yang paling itu memungkinkan bisa dilakukan. Dan seperti apa proses kerja yang dilakukan di unit kerja yang Anda kepalai. Maka Anda tentunya akan berinteraksi bahwa proses-proses kerja ini Anda desain, Anda membuat rencananya, Anda kemudian melakukan proses informasi dan menyampaikan proses kerja itu kepada semua pihak, dan kemudian Anda mengamati kira-kira seperti apa proses kerja itu dilakukan oleh anggota tim Anda, dan kemudian Anda melakukan proses kontrolnya. Udah seminggu di luar ini pasti diantri tanda tangan. Oke, sepertinya ada yang bocor, Pak. Sebentar. Oke, silakan Pak, bisa dilanjutkan. Nah, di dalam proses kerja bisnis itu ada dua yang mendampingi Bapak Ibu. Yang pertama ada proses belakang. Yang pertama adalah proses kerja utama, yaitu urusan proses yang dijalankan untuk mencapai target unit bisnis. Lalu yang kedua adalah proses kerja inti. Proses kerja inti adalah proses utama yang penting untuk dijalankan. Maksudnya, kalau nggak ada proses kerja inti ini, proses kerja utamanya itu nggak akan bisa berjalan. Gitu. Jadi misalnya, truk gitu ya. Truk itu inti dari sebuah truk itu apa? Mesin gitu kan. Walaupun ada yang lainnya, ada kerangka, ada rangka, ada aksesoris dan sebagainya. Tapi inti dari sebuah truk itu adalah mesin gitu. Nah, proses bisnis di dalam sebuah dealer adalah salah satunya adalah melakukan penjualan. Proses kerja utamanya adalah punya data prospektus. Kemudian mengolahan data prospektus, menganalisa data prospektus, melakukan pendekatan kepada data prospektus, dan memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan kepada mereka. Itu proses kerja utamanya. Lalu proses kerja intinya apa? Dari mulai punya data prospektus, menganalisa prospektus, mendekati prospektus, memberikan prospektus, mana kerja utamanya? Proses kerja intinya. Proses kerja intinya bisa jadi memberikan solusi atas kebutuhan yang dia inginkan. Kalau nggak tahu proses kerja intinya, solusi apa yang kemudian dibutuhkan, maka yang lain itu akan sia-sia. Maka ini kira-kira, jadi proses kerja inti itu adalah sesuatu yang kalau ini nggak ada, proses kerja utama itu nggak akan terjadi. Dan proses kerja utama adalah bagian dari sebuah bisnis proses di tempat Anda bekerja. Gitu. Yang Anda pimpin, yang Anda Anda bina mereka. Gitu kan. Nah, proses ini saling berhubungan, teman-teman. Dari proses bisnis ini ke proses kerja utama. Dan proses kerja inti itu terjadi. Ini menarik ya. Ada sebuah cerita dari sebuah perusahaan logistik dan transportasi. Saya sebutlah namanya DHL. Di mana dia punya proses distribusi dalam pengelolaan produk yang dia distribusikan. Dan juga dia punya beberapa tracking. Nah, di dalam proses tracking, dia melakukan itu prosesnya bermacam-macam. Dari mulai make run itu yang dia kirim sebagian,
kemudian ngambil sebagian-sebagian, kemudian untuk truk itu mobile, muter. Awalnya dia melihat bahwa proses logistik itu adalah menjadi proses logistik yang manual dan as is yang dia lakukan itu. Walaupun mereka masih menggunakan RFID untuk merecord sejauh mana pergerakan dari truk-truk itu, ternyata itu nggak cukup, teman-teman. Karena apa? Pergerakannya menjadi sangat banyak, karena truknya yang dimiliki itu menjadi lebih banyak. Sehingga untuk tahu truk ini ada di mana, berapa lama untuk nyampe, dan kalau nyampe itu punya kemampuan untuk ngangkut berapa banyak, dan sejauh mana yang diangkut itu aman di dalam perjalanan, karena yang diangkut itu bisa jadi bahan-bahan mentah seperti ikan, sayur, dan sebagainya. Kalau ternyata ada kemacetan di jalan dan ada proses yang menghambat proses itu bisa jadi muatan itu akan rusak dan DHL akan mendapatkan klaim dari kerusakan itu. Maka dia melihat kira-kira proses kerja utamanya apa dan proses kerja intinya apa ya, gitu. Maka dia melihat bahwa proses kerja inti yang ada di dalam proses distribusi dan logistik itu adalah bagaimana mereka mengetahui status dan posisi dan kesiapan dari truk-truk itu untuk bisa bekerja. Dan itu tidak bisa dilakukan secara manual. Maka dia menggunakan IoT, Internet of Things, untuk kemudian menyajikan data-data itu dan membawa kepada server utama. Server utama itu mendistribusikan sehingga dari situ bisa diambil kesepakatan atau keputusan yang cepat apabila ada hal-hal tertentu. Ini contoh-contoh bedanya proses kerja inti, proses utama, dan sebagainya. Maka Anda akan tahu bahwa kira-kira proses kerja utama di tempat kerja Anda apa sih? Karena kepala cabang itu urusannya bukan jualan aja, maka ya tentunya ada proses-proses kerja yang lainnya yang perlu menjadi fokus dan itu perlu untuk dikembangkan secara terus-menerus. Gitu. Nah, mana proses kerja inti dari unit yang perlu Anda lakukan? Nggak apa. Nanti kita akan masuk ke dalam BOR untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena pertanyaan-pertanyaan ini akan menanyakan kepada Anda proses bisnisnya itu apa, proses kerja utamanya itu apa, dan proses kerja intinya juga apa. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Apa bedanya? Bagaimana Anda memahami proses kerja, proses bisnis, proses kerja utama, dan proses kerja inti? Sebelum kita nanti akan diskusi lebih dalam. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Intinya Silakan, Bapak Ibu, adalah bagaimana teman-teman, Bapak Ibu, memahami bahwa proses kerja inti itu yang mana. Karena kalau nggak tahu proses kerja intinya yang mana, maka smart solution ini nggak akan berfungsi. Karena smart solution ini adalah kemampuan Bapak Ibu dalam mengolah data, menganalisa data itu untuk memahami mana proses kerja inti, yang proses kerja inti ini perlu di-backup dalam proses-proses yang lainnya. Silakan, monggo, kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, berarti bisa dipahami. Maka proses pada waktu Anda menganalisa ini, Anda perlu untuk selalu melihat sudut pandang yang lebih luas dengan tidak gerusa-gerusu, gerudak-geruduk untuk kemudian memutuskan sesuatu. Berarti teman-teman para kepala cabang dan sales manager perlu untuk memiliki kemampuan pause dan jeda. Yaitu apa? Bagaimana punya kemampuan untuk mempertahankan kondisi dengan tenang, nggak gerusa-gerusu dalam proses pengambilan keputusan. Karena tenang itu akan menjadi lebih gampang untuk kemudian narik data yang penting mana ya, yang kira-kira ini berhubungan mana ya, dan mana yang kemudian ini memiliki hubungan yang sangat erat untuk kemudian saya lebih dalam. Dan kemudian teman-teman juga perlu menilai dan mengantisipasi dalam proses informasi itu. Karena informasinya tidak selalu sepenuhnya benar. Karena ada informasi yang tidak relevan. Sehingga Anda perlu pertimbangkan secara kritis, dan teman-teman juga perlu memodifikasi informasi itu, dan kalau perlu, buang informasi. Ini nggak relevan ini, jadi nggak perlu dijadikan sebagai dasar analisa itu.
Jadi ada dua hal tuh teman-teman. Pada waktu Anda berpikir menjadi seorang yang smart solution, yaitu menggunakan data itu Anda gunakan untuk menilai, mengantisipasi, memperbaiki, dan memperbarui informasi yang sudah ada. Lalu yang kedua, teman-teman juga perlu untuk membiasakan meragukan, bahwa meragukan itu agar Anda punya pertimbangan yang lain. Misalnya gini, atau ada salesman Anda datang ke Anda, Pak, dia tuh maunya harganya murah Pak, karena kemarin itu dia dapat penawaran dari kompetitor itu beda sampai 5 juta, gitu. Beda sampai 5 juta. Untuk kelas Dutro itu untungnya kan paling 5 juta. Kalau ngasih diskon 5 juta itu nggak mungkin, gitu kan. Anda melakukan doubting, nggak mungkin itu. Itu bluffing dia aja, gitu kan. Bluffing dia. Maka bluffing itu harus dijawab dengan alasan-alasan argumentasi yang strategis, gitu kan. Kok bisa dia minta harga turun 5 juta itu dasarnya apa? Gitu. Ternyata ada informasi yang ternyata tidak di-capture oleh tim Anda, bahwa dia belinya bukan satu. Kalau belinya puluhan dan kemudian mix terhadap itu, Anda bisa menghitung. Oh, kalau Ranger kan itu sebetulnya bisa lebih gede untungnya. Kalau Dutro lebih kecil. Oh, Dutro nggak bisa diskonnya 5 juta. Kalau Ranger bisa 5 juta, tetapi dengan beberapa term and condition memungkinkan. Maka Anda melakukan proses doubting itu nggak langsung nelan mentah-mentah, tetapi kemudian melakukan proses mempertimbangkan dan memodifikasi dan melakukan itu. Nah, dari situ kemudian Anda menjadi kebiasaan untuk mengelaborasi proses data pada proses evaluasi. Yaitu dengan apa? Anda melihat, mengamati, dari apa amati, kemudian ada analisa. Dari proses analisa itu menjadi sumber informasi yang kemudian sebagai dasar Anda mengambil keputusan. Ini proses ini pun juga dipakai oleh banyak teori itu. Jadi bawa mobil itu ya pakai ini. Anda bawa mobil kecepatannya 60 km/jam, kemudian di depan itu sepi. Tetapi Anda lihat ada sesuatu yang agak hitam-hitam di depan itu kira-kira sekitar 200 meter. Ada C. Kemudian dari C itu kemudian Anda think. Oh, yang itu apa ya? Orang apa ya? Oh, kayaknya orang. Nah, think itu apa? Anda memperkirakan, mempertimbangkan. Dia itu bisa sekonyong-konyong nyebrang atau berlari. Maka ada sesuatu yang harus Anda pertimbangkan. Maka dunia apa? Anda kurangi kecepatan sampai mendekati sesuatu yang berwarna hitam. Dan begitu Anda mendekati kira-kira cuma 20 meter, Anda ketahuan, oh itu ternyata orang beneran. Gitu. Nah, proses ini yang kemudian perlu Anda pahami di dalam proses smart solution. Tadi, updating itu tadi, pada waktu sitting itu tadi itu, pause sejenak, yaitu untuk updating. Updating itu memperbaiki, memperbarui, gitu, mengantisipasi. Gitu. Doubting itu meragukan dan sebagainya. Sebagai dasar Anda menganalisa. Nah, pada proses nantinya, Anda akan membuat sebuah personal assessment atau personal task, tugas personal yang akan mengkolaborasikan itu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Wahid, bahwa proses ini akan bergulir sampai nanti Coach Aisyah juga meneruskan proses ini. Smart Solution ini akan diteruskan oleh Coach Aisyah. Tetapi kalau Anda sudah memahami proses kerja utama, kerja inti, maka akan lebih mudah untuk kemudian melanjutkan itu. Nah, di dalam diskusi grup untuk menyelesaikan ini, maka ada serpian-serpian yang perlu kemudian kita selesaikan. Nah, serpian-serpiannya ini akan kita diskusikan di dalam ruang kerja kelompok, kira-kira sekitar 15 menit sampai 20 menit. Yaitu, Anda perlu menentukan proses kerja utama pada bisnis Anda, dan kemudian setelah menemukan bisnis utama, tentukan proses intinya apa. Nah, dari proses inti, apa saja, maka pilih satu proses inti yang Anda akan optimalkan. Nah, kalau ini dioptimalkan, energinya dikerahkan ke sana, semua pihak itu dibuat expert di dalam proses melakukan kerja inti, maka insya Allah itu hasilnya akan menjadi signifikan. Maka Anda memilih kira-kira satu mana yang menjadi proses kerja inti, dan kira-kira hal-hal apa yang nanti akan Anda lakukan. Nah, saya berikan sedikit contoh. Ini adalah format yang nanti akan Anda gunakan di dalam proses kerja kelompok. Kira-kira Anda menentukan proses kerja utamanya apa, kemudian dari proses kerja itu pilih proses kerja intinya apa. Nah, setelah Anda menentukan satu proses kerja inti, maka tentukan proses kerja inti apa yang perlu diperbaiki. Dan kenapa ini penting, agar Anda punya rasa untuk membuat alasan bahwa ini perlu dilakukan. Nah, contohnya teman-teman, ini salah satu contoh misalnya
di business process sales unit. Di sales unit ini proses kerja utamanya adalah canvassing, membuat daily report, membuat grading kompetitor, grading market dari kompetitor, dan loss report sales sampai dengan prospecting. Nah, ternyata di cabang ini market share itu ada di kompetitor. Market share itu maksudnya brand Anda itu belum dominan di satu daerah itu. Maka cara yang dianggap sebagai proses kerja inti oleh salah satu kepala cabang adalah bagaimana kemudian menggrab market yang dimiliki oleh kompetitor. Maka melakukan proses persaingan head to head untuk mengedepankan kira-kira terbaiknya apa produk Anda dan perbedaan apa yang membuat keuntungan terbesar bagi mereka yang sudah menggunakan produk yang lama untuk beralih ke produk Anda yang baru. Nah, karena dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses kerja utama itu yang diambil salah satu proses kerja inti untuk grabbing kompetitor, maka proses kerja inti apa yang akan diperbaiki? Yaitu menghitung, membuat paket pembiayaan menarik, dan mencari siapa yang kemudian bisa diajak bekerja sama untuk bisa memberikan paket pembiayaan yang menarik. Lalu kedua, membuat paket-paket di after sales itu untuk kemudian membuat ketertarikan mereka menjadi lebih besar. Dan memastikan kesediaan unit apabila mereka ternyata mulai tertarik, maka mereka tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan unitnya. Itu 3 hal yang menjadi proses kerja inti atau sesuatu yang akan diperbaiki untuk mengedepankan proses kerja inti. Nah, pada saat paket pembiayaan menarik ini perlu untuk dibuat, teman-teman di cabang itu berpikir bahwa daya saing itu nggak akan bisa kuat kalau nggak dibantu oleh mereka yang bisa mempermudah tingkat harga dan sebagainya. Misalnya ada ketemu kebetulan salah satu partner misalnya Adira Finance itu ternyata sudah bekerja sama dengan Danamon, dan Danamon itu menjadi tulang punggung untuk membuat Adira Finance itu akhirnya eksis di dalam dunia otomotif. Dan Anda bisa mendapatkan paket harga yang sangat lux gitu ya. Yang lain-lain itu masih bicara tentang 1,8% rate-nya. Adira itu bisa ngasih 1,7 misalnya. Maka itu dijadikan sebagai sebuah paket. Dan ini penting, kenapa? Karena kita belum banyak bekerja sama dengan Adira, dan itu perlu untuk kemudian dibuat kerjasama yang signifikan dan sustainable untuk jangka panjang. Di after sales, ternyata mereka juga memberikan after sales yang sama, maka perlu ada aktivitas yang sama juga, sehingga kalau dibandingkan itu jadi apple to apple. Nah, di dalam proses availability atau kesediaan unit ini penting. Karena kalau sudah kemudian dia tertarik, kalau unitnya nggak ada, dia bisa jadi balik lagi ke produk yang dia pakai lama. Dan itu nggak boleh itu. Maka Anda menjadikan itu sebagai proses yang menjadi bahan diskusi. Itu kira-kira teman-teman salah satu contoh yang memungkinkan Anda diskusikan. Nah, terserah kira-kira seperti apa yang menjadi pemikiran Anda di masing-masing dealer, maka kita akan lakukan itu bersama-sama di breakout room. Mas Wahid, teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke board, teman-teman? Gimana, Bapak Ibu semua? Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke board aktivitas individu saat ini? Sudah cukup jelas? Oke, kayaknya sudah jelas. Jadi siap. ada waktunya efektif. Kita akan ajak teman-teman masuk ke dalam board, Mas Wahid dan Mas Fahmi. Silakan ajak para jenderal lapangan untuk berdiskusi. Dan Mbak Isni, Mbak Muti, Mbak Suruni, dan Mas Wahid akan memandu mereka di dalam proses diskusi itu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ato. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam breakout room. Waktu kita 15 menit. Kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang saat ini sudah hadir kembali. Silakan Pak Ato, halo. Bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, baik Bapak Ibu bisa mendengar suara saya Bapak Ibu semua? Ya, tadi barusan saya di unmute sentral, jadi tidak bisa berbicara. Oke. Siapa? Baik, teman-teman. Terima kasih atas diskusi serunya di masing-masing breakout room.
untuk menjabarkan tentang sejauh mana proses bisnis yang ada di dealer di mana Bapak Ibu memimpinnya dan menemukan proses bisnis utama apa yang telah dilakukan sekaligus menentukan proses intinya. Nah, agar kita bisa pahami bersama-sama, maka kayaknya perlu di-share nih Mas Wahid. Kalau tadi sudah ada kelompok genap, maka kayaknya sekarang kelompok ganjil nih yang perlu share nih. Kira-kira kelompok manakah yang akan share? Silakan Mas. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Pak Asep, silakan Pak Asep. Boleh sharing Pak Asep? Yang lain dulu Pak, saya lagi ada tamu sebentar. Oh, lagi ada tamu ya? Oke. Ini Pak Parwono. Ya, halo. Pak Parwono aja. Kenapa? Pak. Oh, Pak Koko. Jangan Pak Koko lagi, yang lain Mas Wahid. Ya. Atau dari kelompok 3 terlebih dahulu Mbak Isni. Silakan. Ya, terima kasih Mas Wahid atas waktunya. Perwakilan Pak Niko. Mohon izin Pak Niko boleh, karena Pak Niko yang sudah cukup banyak diisi. Pak Ato, ya selamat siang Pak Ato. Siang Pak Niko. Ya, jadi untuk proses kerja inti yang sudah saya catat di sini, yang pertama klasifikasi customer Pak Ato. Jadi klasifikasi customer, proses kerja intinya itu menentukan jenis customer, retail dan fleet sampai dengan ke segmen customernya. Oke. Terus proses kerja inti yang akan diperbaiki itu membuat data customer sesuai dengan klasifikasinya. Oke. Kenapa pentingnya baiki? Karena dapat memberikan arah dalam menentukan touch dan dealing customer sesuai dengan perkembangan segmen yang saat ini berjalan. Oke. Yang berikutnya lagi data lost deal. Oke. Proses kerja intinya menentukan offering untuk visit selanjutnya. Jadi dari data lost deal ini kita mengetahui lost deal-nya ini disebabkan karena apa sih gitu loh. Oke, proses kerja inti yang akan diperbaiki memberikan offering sesuai kebutuhan customer yang sebelumnya lost deal dikarenakan faktor apa. Oke, pentingnya untuk diperbaiki kenapa? Dapat memberikan arah untuk menentukan kebutuhan. Dari data loss deal ini kita mengetahui customer ini kemarin gara-gara apa sih kita loss gitu kan. Terus kita dari data itu bisa. Kenapa? Ya. Silakan lanjutkan Pak Niko. Yang berikutnya lagi data customer not yet buy. Jadi customer not yet buy ini adalah data customer yang pernah beli di dalam perjalanannya di tahun yang berjalan sudah tidak beli lagi, Pak. Jadi proses kerja intinya itu menentukan customer prioritas yang akan divisit. Proses kerja inti yang akan diperbaiki adalah mendata customer yang dulu beli sekarang tidak beli disebabkan karena faktor apa. Pentingnya untuk diperbaiki untuk mendapatkan repeat order kembali, Pak. Demikian, Pak. Pato. Baik. Terima kasih Pak Niko. Jadi gini, proses kerja utama itu bisa lebih dari satu, Pak. Jadi bisa, ini kan ada 3 ya, proses kerja utama di proses bisnis penjualan adalah salah satunya mengklasifikasi customer, kemudian menganalisa data lost deal dan menghimpun data lost deal dan menganalisanya, dan kemudian menganalisa dan menghimpun data customer not yet buy. Nah, dari 3 itu Pak Niko, proses kerja intinya itu cukup diambil salah satu yang mana? Jadi bukan didetailkan. Jadi dari 3 proses kerja utama ini, menurut Pak Niko, yang paling inti dari 3 itu yang mana? Kalau menurut Pak Niko? Ya, yang karena gini Pak ya, setahu saya kalau market Hino ini sudah terbentuk ya Pak ya. Jadi yang paling utama sebenarnya data customer not yet buy, yang dulu beli kenapa sekarang enggak, disebabkan karena apa nih? Apakah produk Hino yang menurun gitu kan? Apakah price ya gap-nya terlalu jauh Pak? Mungkin itu sih Pak. Ya, yang paling gini, utama Pak, di saya deh. Ya, maksud saya klasifikasi customer itu kan sebetulnya di dalamnya ada data lost deal, ada data customer not yet buy. Sebetulnya 2 yang di bawah ini
ini masih masuk ke dalam rangkaian klasifikasi customer, Pak. Betul, Pak. Nah, Betul. jadi ini bukan 3, tetapi sebetulnya 1. Gitu. Sebetulnya 1. Nah, baru yang perlu ditanyakan di format ini, apa yang lainnya? Karena proses kerja penjualan kan nggak cuma klasifikasi customer, yang di dalamnya ada menganalisa lost deal, menganalisa customer not yet buy, dan sebagainya. Kan ada pekerjaan-pekerjaan utama lainnya. Nah, ini tolong dijabarkan di sini. Sehingga tidak cuma one and only, tetapi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan utama yang lainnya. Sebutlah misalnya ada 5 pekerjaan utama yang lainnya. Nah, dari 5 itu, mana yang dianggap sebagai proses kerja inti? Mana yang dianggap sebagai proses kerja inti? Misalnya, yang dianggap proses kerja inti, kalau misalnya data lost deal dan customer not buy yet itu klasifikasi customer, maka proses kerja intinya adalah klasifikasi customer yang di dalamnya mencakup lost deal dan customer not yet buy, gitu secara runtun gitu kan. Itu proses kerja intinya. Nah, baru di dalam proses kerja inti itu apa saja yang akan diperbaiki, membuat ini, membuat itu. Nah, misalnya membuat data customer sesuai klasifikasinya, yaitu dengan cara meminta mereka melakukan proses data, mendiskusikannya, dan kemudian mengklarifikasi mana yang itu dianggap sebagai customer loss dan deal. Dan kenapa ini penting? Karena bisa jadi mereka tidak membeli itu, atau sleeping customer itu bukan berarti benar-benar sudah nggak beli lagi. Jangan-jangan mereka menunggu untuk kemudian di-enforce lagi tuh, misalnya seperti itu. Jadi ini kesesuaian format ini agar membantu kerangka berpikir kita untuk lebih gampang dalam menentukan mana sebetulnya yang akan kita prioritaskan. Karena itu prioritas, energinya itu akan dipuling ke situ tuh, Pak Niko. Akan dipuling ke sana. Kira-kira gitu ya, Pak Niko? Siap, Pak Tok. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya, dan nanti tinggal disesuaikan sedikit saja. Oke, satu lagi yang bisa share selain Pak Niko, siapakah? Oke, siap. Oke, dari kelompok 1 nih bisa Pak, sebentar, kami persilakan Pak Parwono. Silakan Pak Parwono. Halo, selamat siang Pak. Ya. Soalnya masih dengan customer. Oke Pak, saya ini minggu dulu. Oke, silakan Pak. Oke Pak, kembali ke yang tadi. Saya di by WA ya Pak, tadi saya kirim ke Pak Wahid. Jadi beberapa analisa yang saya buat untuk kerja utama sepertinya sudah seperti aktivitas kita setiap hari ya Pak ya. Monitoring database, daily report. Sorry, ini yang kelima saya nggak ikut karena saya nggak ketulis, yaitu forecast ya Pak. Untuk proses kerja inti hampir sama, mungkin kami ada target khusus memang untuk kami kebetulan di wilayah Sragen saat ini kami untuk market share nomor 3 Pak. Jadi fokus kami atau kerja inti kami memang untuk menaikkan market share untuk brand kita. Ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan target dari proses kerja inti kami Pak. 1, fokus listing corporate. Maksud kami saat ini beberapa listing masih membatasi dengan segmen-segmen tertentu. Salah satunya untuk di dunia tambang ya Pak, kami kalau di wilayah Sragen ada tambang pasir, tambang galian, itu saat ini listing belum support. Nah, kami baru berusaha untuk bisa mendapatkan support leasing yang bisa support untuk wilayah di galian C ya Pak. Yang kedua, untuk market penumpang angkutan penumpang, saat ini benar-benar tidak ada yang bisa support Pak. Di Jawa Tengah ya Pak ya? Jawa Tengah. Ya, terus kayaknya cerita tentang Jawa Tengah nih, kayaknya nih. kami sampaikan kondisi lapangan kami saat ini ya Pak. Terus untuk program hadiah, saya pikir memang harus ada yang berbeda Pak ya. Termasuk kenapa harus ada yang untuk sales atau ada yang untuk customer. Kemungkinan kemarin kita ada kemarin ada awal intinya ada pembelian fleet, nanti ada reward untuk trade.
Termasuk mungkin untuk sales ataupun customer memang harus ada sendiri-sendiri ya Pak. Masukan sih Pak berarti ini Pak. Terus penting yang diperbaiki, kenapa kami bilang new cabin. Saat ini market retail yang terbaik saat ini untuk di kami adalah kelasnya untuk ekspedisi ya Pak, berarti 136 HD sekarang ya. Nah, kalau di kompetitor itu yang paling rame kalau di Kepala Putih itu yang 5,8. Kenapa kami bilang market retail? Di Sragen wilayah Solo Raya itu banyak pemilik kendaraan yang punya 1-2 unit dan mereka rata-rata untuk pekerjaan antar kota, antar provinsi, Pak. Ekspedisi barang dari Solo ke Jakarta. Dari Jakarta balik lagi untuk kirim barang ke wilayah Jawa Tengah. Salah satunya tujuannya area Solo Raya. Market ini kami benar-benar tidak bisa masuk. Alasan utama pertama kabin. Yang kedua, kelenturan kendaraan. Kami sempat coba ambil sampel salah satu customer yang punya pengaruh di wilayah Sragen. Khususnya waktu itu untuk ekspedisi dari Sragen ke Jakarta untuk bawa beras. Kami kasih pinjam 1 minggu itu unit, Pak. Kami belum bisa geser ini ke kompetitor lain. Makanya, jadi sekian persoalan yang kami hadapi di lapangan, dari proses kerja utama, yang perlu diperbaiki, kenapa ujungnya yang di terakhir kami minta, mungkin ada perbaikan minta, karena beberapa hal sudah saya sampaikan, sampai kami ada kegiatan pertemuan bukan gathering ya Pak, pertemuan ngopi bareng dengan driver itu kita mereka apa sih yang dibutuhkan mereka biar kami bisa masuk ke segmen itu. Kami rangkum beberapa hal, salah satunya tadi tentang masyarakat, yang kedua tentang kelenturan ya Pak, kelenturan untuk per ya itu di kita belum masuk. Itu analisa yang bisa kita beri. Makanya kami ada tes car waktu itu sempat kita pinjamkan ke customer untuk dipakai uji coba untuk Pak. Ini pun masih belum masuk Pak. Oke. Itu Pak. Ya. Mungkin beberapa hal dari pekerjaan utama, pekerjaan ini. Beberapa hal ini yang Pak Parwono ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Parwono. Saya lihat menarik ya, bahwa dari 5 proses kerja utama dari tim Pak Parwono dan teman-teman membahas bahwa create market dari kompetitor itu menjadi proses kerja inti. Karena memang cara untuk kemudian menggrab market atau masuk itu tentunya dengan masuk ke dalam jaringan-jaringan yang kompetitor yang sana sudah eksis, dan ada 3 hal yang akannya dijadikan sebagai perbaikan di proses kerja inti adalah fokus pada customer corporate. Nah ini menurut saya bagus ya, bahwa dari sekian banyak base customer itu kan sebetulnya bisa dipilah-pilah. Itu fleet customer atau retail, corporate atau personal. Karena menurut saya treatment itu berbeda-beda. Dengan akhirnya fokus kepada customer corporate, itu akan menentukan strategi dan taktik yang paling tepat. Karena bisa jadi taktik yang untuk personal itu beda dengan taktik yang korporat, gitu kan. Sehingga kalau korporat itu perlu menyajikan data-data lebih konkret, perlu memberikan hitung-hitungan yang lebih detail terhadap tingkat efisiensi. Hino itu memang harga belinya lebih mahal, gitu. Tetapi after sales maintenance-nya lebih murah. Nah, itu kan perlu diargumentasikan itu, Pak. Kalau yang lainnya memang harga beli unitnya murah, tapi spare part-nya mereka lebih mahal. Kalau itu berjalan selama 5-10 tahun, hitung-hitungan di N-nya itu jatuhnya lebih mahal mereka, Pak. Nah, itu beda tuh, beda mengargumentasikan.
sehingga ini menjadi penting dengan kemudian ada program-program sales ya, baik itu kepada internal maupun yang akan diterima oleh eksternal, dan program hadiah. Nggak apa-apa Pak, ini perlu untuk kemudian difokuskan. Yang paling penting adalah fokus leasing korporasi itu alasan pentingnya yang perlu kemudian didapatkan. Nah, kalau ternyata untuk jenis-jenis mobil tertentu itu ada struktur atau kualitas kabin yang dianggap kurang pas karena mungkin unitnya sudah terlalu lama dan sebagainya, maka ini perlu untuk kemudian menjadi argumentasi kenapa kok kabinnya cepat usang dan keropos misalnya, sehingga mereka perlu melakukan itu. Jangan-jangan cara mereka menyimpan dan atau menggunakan truk itu yang tidak sesuai dengan standar-standar tertentu, yang tidak selalu ujung-ujungnya mereka menyalahkan produknya Hino misalnya. Nah, di korporasi itu memang menjadi sangat penting, kemudian semua pihak melakukan satu proses menyerang bersama itu kepada klien, bukan hanya salesnya aja, untuk kemudian memberikan ketertarikan yang lebih kepada pelanggan. Oke, secara umum ini sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan. Terima kasih Pak Purwanto ya, Pak Parwono. Terima kasih Pak. Pak Niko, terima kasih juga untuk sharingnya. Dan